Perkenalkan, nama saya Urisa Uma Mufida. Kenalkan, nama saya Elis Ismayanti. Saya Muhammad Ridho. Saya Stella Fatimah. Saya Alensa Junior Pasma Putri. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengertian tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah pandangan, gagasan atau opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Prianti yang mengemukakan bahwa teks eksposisi adalah untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulisannya dengan sejumlah pendukung. Selain itu juga terdapat struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pendapat opini umum yang biasanya berupa pengenalan isu masalah ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan. Bagian ini juga memuat data dan fakta yang digunakan memvalidasi argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan rekomendasi yang telah disampaikan. Bagian ini dapat berisi rekomendasi atau cara menyikapi opini umum. Bagian ini juga sering disebut dengan penutup atau simpulan. Pola pengembangan teks eksposisi. Berikut pola yang dapat digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Pola umum khusus. Ide pokok teksnya ditempatkan pada bagian awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide penjelasan. Pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola ini juga dikenal dengan istilah induktif. Hal-hal khusus menginduk pada hal umum di akhir paragraf. Pola ilustrasi. Topik, gagasan atau pendapat bersifat belum jelas karena merupakan hal umum. Pola pengembangan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda keadaan atau yang ditentukan, perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Ciri-ciri teks eksposisi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teks eksposisi adalah suatu opini atau gagasan yang diperkuat oleh argumen dan fakta. Maka ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Berisi pendapat atau opini mengenai suatu hal. 2. Memiliki argumen logis untuk memperkuat pendapatnya. 3. Memiliki fakta berupa data hasil penelitian dari suatu lembaga terkualifikasi untuk memperkuat argumen. 4. Berisi rekomendasi dari pendapat yang diuraikan. Kaidah kebahasan teks eksposisi. Seperti teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki karakteristik atau kaidah kebahasan yang khas.
Berikut adalah beberapa kaidah kebahasan teks eksposisi. 1. Menggunakan pernyataan persuasif. 2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. 3. Menggunakan istilah teknis berkait dengan topik yang dibahasnya. 4. Menggunakan pernyataan ungkapan yang bersifat bernilai atau mengomentari. 5. Menggunakan konjungsi menggunakan kata kerja material. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Sejatinya, isi teks eksposisi adalah pendapat yang dirangkai oleh gagasan umum atau gagasan pokok dan gagasan khusus atau gagasan penjelas. Gagasan umum atau gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sementara itu, gagasan khusus atau gagasan penjelas adalah penjelasan detail dari gagasan umum dan gagasan pokok. Menginterpretasi teks eksposisi. Selain mengetahui gagasan umum dan gagasan pokok, tentunya benar-benar mengerti dan memahami makna yang disampaikan merupakan hal penting. Membedakan fakta dan opini. Argumen adalah salah satu kunci terpenting dari eksposisi, namun argumen merupakan opini yang hanya merupakan pendapat penulis saja, tidak akan bersifat ilmiah dan tidak boleh dikatakan tetap bukanlah satu fakta. Langkah penulisan eksposisi. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan bahan data untuk memperkuat argumen. 3. Membuat kerangka tulisan berkenan dengan topik yang akan ditulis berdasarkan struktur lengkap. 4. Mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.